Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini saya ingin melanjutkan tentang jenis-jenis testing yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, untuk jenis testing yang sekarang itu akan saya bahas tentang performance testing. Performance testing atau pengujian kinerja. Kira-kira apa sih definisi dari performance testing ini? Performance testing ini merupakan salah satu dari proses-proses dalam pengujian software. Dan pengujian ini digunakan untuk menguji kecepatan, response time, scalability, stability, reliability, sampai dengan penggunaan resource pada aplikasi software ketika sedang menjalankan programnya atau proses ketika program itu sedang berjalan. Jadi kalau misalkan teman-teman bayangkan, selama ini kan kita membuat sebuah software hanya dari satu perangkat, kemudian kita tulis codingnya, kemudian kita compile, jadilah sebuah aplikasi atau software. Nah, software ini mungkin hanya bisa berjalan di komputer kita. Tapi ketika aplikasi ini dipublish di environment yang berbeda, kemudian jumlah pengakses aplikasi itu sekian ribu orang, maka kemungkinan terjadi error, terjadi bug pada aplikasi yang sudah kita buat itu akan semakin besar. Tiba-tiba nanti ada yang komplain ke kita, "Mas, lo kok aplikasinya lemot ya pada saat diakses?" Padahal pada saat dicoba di komputer kita, itu lancar-lancar aja. Nah, inilah penting dari pengujian performance. Tujuan utama dari performance testing ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan event-event yang disebut dengan bottleneck, supaya aplikasi yang kita buat tadi itu bisa berjalan dengan lancar di berbagai macam environment, di berbagai macam behavior dari user yang mengaksesnya, dan lain-lainnya. Kemudian untuk fokus dalam pengujian dari performance ini adalah satu, dari sisi kecepatan atau speed, di mana pengecekan ini akan menentukan seberapa cepat respon dari aplikasi ketika ada request dari user tersebut. Kemudian dua adalah scalability. Ini berhubungan dengan seberapa banyak beban yang bisa di-handle oleh aplikasi ketika ada ribuan atau jutaan user yang mengakses ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah stability. Pengecekan stability ini digunakan untuk memeriksa apakah banyaknya load yang ditangani oleh aplikasi bisa membuat aplikasi tersebut stabil. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang mengakses modul A, modul B, modul C, dan seterusnya secara simultan, malah aplikasinya tidak stabil, nge-crash, dan lain-lainnya. Dan yang harus teman-teman pahami dari performance testing ini adalah pengujian performance ini atau kinerja ini tidak untuk menemukan bug ya, tapi untuk mengeliminasi semua kemungkinan-kemungkinan terjadinya bottleneck dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk menemukan bug nanti kita akan bahas di security testing. Kemudian, jenis-jenis pengujian yang bisa dilakukan dalam performance testing ini ada beberapa. Yang pertama, ada yang disebut dengan load testing. Pengujian load testing ini bertujuan untuk memeriksa seberapa kuat beban yang dapat ditangani oleh aplikasi tersebut. Nanti si tester itu akan menguji dengan berbagai macam skenario supaya bisa kelihatan kira-kira aplikasi ini ada bottleneck-nya atau tidak. Kemudian pengujian yang kedua ada yang namanya stress testing. Nah, kalau stress testing ini hampir sama kayak load testing, tetapi pengujiannya itu tingkatnya lebih ekstrim. Jadi beban kerjanya itu akan diuji sekuat mungkin, se-ekstrim mungkin, dengan tujuan supaya kita bisa melihat seberapa tinggi traffic yang bisa dihandle oleh aplikasi tersebut, dan seberapa besar data-data yang dapat diproses oleh aplikasi itu. Kemudian yang ketiga ada endurance testing. Nah, kalau endurance testing ini, dia menguji seberapa lama aplikasi ini bisa bertahan ketika ada beban kerja yang sedang ditangani oleh atau dikerjakan oleh aplikasi ini. Dan tentunya semakin lama beban kerja yang bisa ditangani oleh aplikasi, maka nilai dari endurance testingnya itu harusnya lebih bagus. Kemudian yang keempat ada yang namanya spike testing. Khusus untuk spike testing ini, tester akan menguji apakah aplikasi itu bisa respon terhadap lonjakan-lonjakan beban kerjanya. Jadi misalkan pada saat jam 1, jam 2, jam 3 itu beban kerjanya standar lah ya. Tiba-tiba jam 4 itu ada lonjakan yang sangat-sangat drastis. Nah, apakah aplikasi ini bisa menangani lonjakan-lonjakan beban kerja tersebut?
Nah, ini dilakukan pada spike testing. Kemudian yang kelima adalah volume testing. Nah, kalau volume testing ini akan berhubungan dengan database, tetapi si tester itu akan mencoba menguji seberapa besar daya tampung dari database yang kita gunakan. Jangan sampai nanti user menginput ribuan data, ternyata tidak bisa dieksekusi oleh aplikasi kita, karena volume pada database itu tidak mencukupi atau alasan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya scalability testing. Kalau scalability testing ini menguji seberapa kuat aplikasi kita untuk menangani jumlah user yang mengakses ke dalam aplikasi yang sudah dibuat. Biasanya penguji itu akan mencoba memasukkan jumlah user yang akan mengakses ke dalam aplikasi secara konkuren ya. Misalkan 10 user, kemudian 100 user. Oh, nggak ada masalah nih. Naikin lagi menjadi 200 user. Naikin lagi menjadi 500 user sampai dengan end user. Nah, nanti kita lihat seberapa banyak aplikasi ini bisa menangani jumlah user yang mengakses aplikasi kita. Nah, untuk melihat proses-proses secara umum bagaimana performance testing ini dilakukan, teman-teman tinggal lihat gambar di sebelah ini. Jadi silakan teman-teman ikuti step by step-nya atau proses by prosesnya, supaya nanti apa yang kita cari itu bisa dihasilkan secara maksimal. Untuk tools yang dapat dilakukan dalam menguji performance ini, teman-teman bisa menggunakan Load Ninja misalkan, atau menggunakan Load Runner, atau yang paling umum biasanya orang-orang menggunakan yang namanya JMeter. Nah, selain yang saya sebutkan, itu masih banyak lagi tools-tools yang bisa teman-teman gunakan ya, baik itu yang free ataupun yang berbayar. Itu saja mungkin informasi yang saya bisa berikan pada teman-teman terkait dengan performance testing ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Tetap sehat semuanya, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.